Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irma Sukarelawan, salah satu dosen program studi pendidikan fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian pendidikan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode small group discussion. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan memiliki bobot 2 SKS teori dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 6 di Prodi Pendidikan Fisika. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah metodologi penelitian pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang konsep dasar metodologi penelitian dalam konteks pendidikan, serta keterampilan dalam menyusun proposal penelitian di bidang pendidikan fisika. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang metode penelitian dalam bidang pendidikan, yang dimulai dari konsep-konsep dasar metodologi penelitian sampai pada menyusun daftar pustaka dalam proposal skripsi. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti memahami konsep dasar metodologi penelitian, jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, sampai pada mahasiswa dapat menyusun draft proposal skripsi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada bukunya Creswell yang berjudul Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku How to Design and Evaluate Research in Education yang ditulis oleh Frankel. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain-lain. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, misalnya UTS, UAS, diskusi kelompok, atau tugas mingguan. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni dalam bentuk soal tes maupun non-tes. Pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dilaksanakan selama lebih kurang 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali tatap muka dan 2 kali UTS dan UAS. Adapun bobot penilaiannya 15% diambil dari tes dan 85% dari draft proposal skripsi yang dihasilkan. Total pembobotan evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Berikut dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari tentang mata kuliah metodologi penelitian pekan lalu. Nah, kalau pekan lalu itu kita sudah mempelajari apa yang dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar atau kita akan membahas terkait dengan penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan ini salah satu jenis dari penelitian kuantitatif, gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya, kalau penelitian kuantitatif itu yang sudah kita bahas pekan lalu adalah penelitian yang nanti didasarkan pada angka-angka atau data-data kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif
Itu penelitian yang diperoleh tanpa menggunakan angka-angka statistik, gitu ya. Nah, itu. Nah, secara umum itu penelitian pengembangan itu tadi sudah kita masukkan ke dalam kelompok jenis penelitian kuantitatif. Tetapi apa tujuan utama dari kita melakukan penelitian pengembangan? Gitu. Jadi kalau kita lihat dari namanya, penelitian pengembangan itu ya berarti kita mengembangkan sesuatu. Jadi ada produk yang harus dihasilkan. Gitu. Nah, itu penelitian pengembangan. Nah, kenapa harus dikembangkan? Ada yang pernah kepikiran? Kenapa kok sesuatu itu harus dikembangkan? Siapa? Untuk menambah nilai. Seperti apa maksudnya? Untuk menambah? Ya, boleh. Diranda. Mengembangkan sesuatu itu untuk apa ya? Untuk menutupi kekurangan yang sebelumnya ada, Pak. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin kurang bagus, jadi dikembangkan agar kekurangannya itu hilang atau jadi minim, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Yuranda. Jadi mengapa kita kembangkan suatu produk itu untuk menutupi kekurangan produk yang sebelumnya. Nah, menutupi kekurangan produk yang sebelumnya itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gigi, bahwa produk yang kurang tadi berarti kan nilainya itu belum tinggi atau value-nya itu masih rendah. Begitu kita kembangkan, berarti kita menambah value-nya, nilainya gitu. Kalau sebelumnya masih ada cacat atau masih ada keterbatasan, maka sekarang kita kurangi cacatnya tadi. Kita tambah kebermanfaatannya gitu. Ya. Nah, itu filosofis dari penelitian research and development atau penelitian pengembangan gitu. Nah, pada prinsipnya penelitian pengembangan itu ada banyak. Nah, tapi yang biasanya digunakan dalam pendidikan itu ada dua. Ada penelitian yang model EDI, nah, model ADDI yang nomor urut 2. Lalu ada model 4D atau 4D gitu ya. Nah, sedangkan model yang pertama, model box and goal itu biasanya digunakan untuk industri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau model box and goal itu digunakan di pendidikan, itu juga boleh. Tapi biasanya model box and goal itu lebih cocoknya kalau untuk industri, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan satu-satu. Apa itu model box and goal, apa itu model EDI, apa itu model 4D gitu. Atau sebelumnya sudah ada yang punya gambaran awal terkait dengan 3 jenis model ini? Ada yang pernah membaca? Ada? Belum? Oke. Nah, kita ke yang pertama dulu nih. Tentang model box and goal. Sesuai dengan namanya, model box and goal itu diinisiasi atau diusulkan oleh Borg dan Gall. Gitu. Nah, mereka berdua ini memberikan semacam guideline. Jadi kalau kita mau mengembangkan sesuatu produk, itu setidaknya harus melewati 10 tahapan ini. Gitu. Jadi ada 10 tahapan. Tahapan yang pertama itu apa? Tahapan yang pertama adalah research and information collection. Jadi kita melakukan penelitian, lalu kita kumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, itu tahap yang pertama, gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasinya, maka masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap planning. Jadi kita rencanakan produk kita ini mau diapakan, seperti apa nanti pengembangannya. Nah, nanti ini pengembangan ini kita dasarkan terhadap
hasil riset dan pengumpulan informasi, gitu. Nah, ini tahap kedua yang diusulkan oleh Bock and Gold. Lalu, kalau kita sudah merencanakan, maka langkah selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan dalam bentuk produk awal, gitu. Jadi kita bikin produk awal dulu. Nah, nanti dari produk awal ini kita lakukan uji awal, gitu. Jadi uji awal nanti kita lihat keterbatasannya, kelemahannya itu apa, gitu. Nah, kalau sudah dilakukan uji awal, kita temukan ada kelemahannya sesuai dengan ini ya. Tadi kan ada informasi yang kita butuhkan nih di sini, yang kita kumpulkan. Kalau produknya sana belum sesuai atau belum selaras dengan ini, maka kita lakukan revisi, gitu. Jadi setelah diperbaiki, direvisi kekurangannya apa, lalu kita masuk ke tahap minefield testing. Jadi kita lakukan uji utama, gitu. Nah, uji utama ini apa? Nanti uji utama ini misalnya kita bisa melibatkan ahli, kita bisa melibatkan pakar untuk melihat sejauh mana alat atau produk yang kita kembangkan itu sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Nah, dari hasil penilaian pakar ini di minefield testing ini, nanti kita akan lakukan perbaikan atau revisi lebih lanjut, gitu. Nah, kalau kita sudah revisi, maka kita lakukan uji operasional. Jadi, nah ini model yang pertama yang diusulkan oleh Bock and Gold tahun 83. Lalu ada model pengembangan yang kedua yang umumnya digunakan untuk bidang pendidikan, itu namanya model ED. Nah, di tahapan pertama apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika tahapan analisis itu yang pertama kita perlu melakukan observasi. Jadi kita lakukan kajian literatur, kita melakukan kajian empiris. Untuk apa? Untuk melihat kebutuhan. Kira-kira produk kita ini dibutuhkan atau enggak? Ya, jadi dasar pertama kali kita melakukan pengembangan model ED itu harus atas dasar kebutuhan, gitu. Kalau alat itu tidak dibutuhkan gimana Pak? Ya nggak usah dikembangkan, karena nggak akan dipakai, gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga nanti di tahap analisis kita akan mendapatkan dua output atau dua luaran. Apa itu? Yaitu yang pertama urgensi pengembangan. Penting tidak sih alat ini untuk kita kembangkan? Gitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah permasalahannya apa? Gitu. Jadi permasalahan apa yang akan diselesaikan dengan kita mengembangkan alat ini? Gitu. Lalu kalau kita sudah identifikasi ada kepentingan untuk mengembangkan produk tadi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka tahap yang kedua adalah kita mendesain. Nah, seperti apa produknya agar masalah ini bisa kita selesaikan. Maka oleh karena itu, produk awal ini harus kita lakukan uji fungsinya, gitu. Jadi kita uji fungsinya dulu. Kalau sudah berjalan, oh ternyata fungsi-fungsinya sudah berjalan nih. Kalau sudah berjalan, kita beri ke ahli untuk dinilai atau divalidasi. Setelah divalidasi, lalu kita revisi, karena divalidasi ini kan nanti ada saran dari ahli nih. Kira-kira alat kita ini keterbatasannya apa, kekurangannya apa, maka nanti kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, kita uji skala kecil namanya. Jadi cukup 8-10 orang, itu sudah cukup untuk uji skala kecil. Kita lihat alat kita itu bisa berjalan dengan baik setelah digunakan oleh responden atau seperti apa. Jadi kita lakukan uji skala kecil. Kalau dari sini masih ditemukan kekurangan, kita lakukan revisi. Nah, setelah revisi ini, kita akan mendapatkan produk yang sudah diperbaiki. Jadi produk akhirnya. Kalau kita sudah dapat produk akhir, maka kita lakukan uji skala luas, gitu. Nah, uji skala luas ini manfaatnya untuk melihat kalau misalnya nih di awal kita mau menghasilkan
alat percobaan atau alat eksperimen berbasis remote lab misalnya. Alat ini mau kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan analisis misalnya. Nah, pada tahap ini kita akan mencoba nih RP Lab yang sudah kita hasilkan di sini bisa nggak untuk meningkatkan keterampilan analisis. Nah, itu tahapnya di sini. Jadi kita gunakan RP Lab tadi untuk eksperimen, baru nanti kita uji mahasiswa kita atau siswa kita itu keterampilan analisisnya bagaimana setelah menggunakan alat itu. Gitu. Nah, pada tahap implementasi ini alat itu sudah tidak ada perbaikan lagi, gitu. Nah, nanti kita lihat keterampilan analisisnya itu meningkat atau enggak, lebih bagus apa, malah lebih jelek, gitu. Baru nanti di bagian akhir kita lakukan evaluasi. Nah, nanti kita tanya ke calon ke siswa yang uji luas tadi, bagaimana setelah penggunaan alat remote lab tadi, apakah makin memudahkan eksperimen ataukah malah makin menyulitkan atau seperti apa. Jadi kita lakukan di tahap evaluasi, gitu ya. Nah, ini yang model kedua, gitu. Nah, sampai sini sebelum kita masuk ke model yang ketiga, ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan. Ya, Elsa, silakan. Kalau misalkan kan tadi diimplementasi bahwa produknya itu kan tidak perlu direvisi lagi ya, masih implementasi. Tapi kalau misalkan dari si pengembang itu ingin menguji lagi, gimana? Oke, si pengembang ingin menguji lagi, boleh. Berarti pengujian itu harus dilakukan di sini. Jadi jangan masuk ke tahap uji skala luas. Jadi di uji skala kecil ini boleh dilakukan berulang-ulang. Misalnya uji skala kecil yang pertama ditemukan ada kelemahan, terus kita perbaiki. Nah, pada saat kita perbaiki, sebelum kita gunakan di sini kok masih ditemukan ada kelemahan lagi gitu. Berarti kan di sini belum kita lakukan uji skala kecil lagi, boleh. Gitu. Tapi kalau produknya sudah kita anggap selesai, sudah kita terapkan di sini, maka kalau ditemukan ada kelemahan lagi, itu jangan diperbaiki sekarang atau saat itu, tetapi itu jadikan penelitian selanjutnya sebagai usulan yang baru dari sini, gitu. Oke, intinya boleh, tapi sebelum masuk tahap implementasi. Itu tahap yang model yang kedua. Dan model yang terakhir adalah model 4D. Nah, model 4D ini, D yang pertama itu adalah define, D yang kedua design, D yang ketiga develop, D yang terakhir itu adalah diseminasi. Nah, nanti kalau kita cermati tahapan apa yang ada di 4D dengan tahapan yang ada di ED, itu secara keseluruhan sama. Lalu bedanya apa? Bedanya nanti di pengelompokan aktivitasnya. Gitu. D yang pertama, kalau di di model 4D itu sama, kita melakukan analisis kebutuhan dulu. Kira-kira produknya tadi dibutuhkan atau tidak. Lalu setelah tahu ada kebutuhan, maka kita rumuskan kira-kira nanti alatnya itu yang mau digunakan seperti apa, yang mau dikembangkan seperti apa, gitu. Kita spesifikasi tujuannya. Setelah kita spesifikasi tujuan produknya, lalu kita desain. Nah, ini kita rancang sama. Setelah dirancang, nah di sini kalau tahap desain itu tidak ada produk awalnya, jadi hanya berupa rancangan saja. Ya, kalau di model EDI tadi di tahap desain sudah ada produk awalnya, tapi di tahap define, di tahap 4D itu produk awalnya itu adanya di tahap development. Nah, setelah ini baru prosesnya hampir sama. Nanti setelah ada produk dilakukan validasi pertama itu oleh
ahli. Kalau oleh ahli sudah dinyatakan valid, kita lanjut ke uji coba draft 2. Jadi kalau belum valid berarti harus direvisi. Kalau revisi kita kembali lagi ke validasinya, validasi ahli. Baru setelah direvisi kalau sudah oke, sudah valid, maka dia menjadi draft kedua. Ya. Setelah draft kedua jadi, kita lakukan uji coba. Gitu. Nah, uji cobanya gimana? Uji cobanya itu sama dengan uji skala luas yang di sini. Gitu. Ya. Nah, setelah di sini dilakukan uji coba, kita lihat alat yang kita gunakan tadi, RP Lab yang kita gunakan tadi, bisa nggak digunakan untuk meningkatkan keterampilan analisis data misalnya. Kalau bisa, berarti ini sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, berarti RP Lab yang tadi itu sudah dianggap sebagai versi akhirnya. Gitu ya bedanya ya. Nanti setelah ada produk akhir, baru nanti kita lakukan diseminasi. Diseminasi itu berarti kita menyebarluaskan, entah nanti lewat internet, entah nanti lewat tulisan gitu. Nah, ini model 4D yang diusulkan oleh Dick dan Carey. Ini di tahun 2005. Jadi itu 3 jenis model pengembangan yang dapat kita gunakan untuk pendidikan atau pengembangan bahan ajar. Gitu ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti untuk pertemuan ke depan, karena hari ini sudah kita membahas tentang penelitian pengembangan, insya Allah pertemuan ke depan kita akan membahas tentang penelitian eksperimen. Gitu ya? Oke, baik, mari kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.